Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kembali lagi bersama Ibu. Kita akan bersama-sama belajar mengenai statistika. Nah, tahukah anak-anak apa itu yang dimaksud dengan statistika? Statistika itu biasanya berhubungan dengan pengumpulan dan penyajian data. Nah, lalu apa itu data? Data adalah catatan kumpulan mengenai suatu fakta. Ya, ingat suatu fakta. Artinya, hal tersebut atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, asli, dan sesuai dengan kenyataan. Misalnya apa? Misalnya, data mengenai tinggi dan berat badan siswa kelas 5. Lalu, ada data jumlah siswa peminat olahraga. Gitu. Atau yang lainnya, data jumlah siswa di SD gitu ya. Ataupun contoh-contoh yang lainnya. Nah, data merupakan bentuk jamak atau bentuk banyaknya dari datum yang berasal dari bahasa Latin yang artinya sesuatu yang diberikan. Nah, data ini dapat kita peroleh atau cara untuk mengumpulkan data ini ada 4 gitu ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada tes. Nah, tes ini biasanya dilakukan untuk mengukur atau menguji sesuatu, misalnya akademik, mengenai hasil belajar, bakat, minat, atau kepribadian. Lalu cara yang kedua melalui wawancara gitu ya, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Lalu yang ketiga, ada angket dan kuesioner, yaitu pengumpulan data secara tidak langsung, yaitu peneliti memperoleh datanya tidak secara tatap muka, tetapi menggunakan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden secara tertulis, gitu ya. Lalu, cara yang keempat yaitu observasi atau pengamatan. Jadi, pengumpulan data dengan cara ini, peneliti itu mengamati sesuatu objek gitu ya, bisa benda, bisa orang gitu ya, yang diamati dan mencatatnya. Nah, di sini Ibu ada contoh nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5 ya. Di sini ada nilai 65, 75, 60 dan seterusnya yang berjumlah 30 siswa. Ya, ada 30 siswa. Nah, urutkanlah data tersebut dari nilai terendah ke tertinggi. Caranya adalah kita tuliskan kembali satu persatu sesuai dengan nilai terendah hingga tertingginya. Nah, maka kita akan memperoleh data tersebut yang sudah diurutkan dari terendah dan ke tertinggi seperti ini ya. Kita tetap tuliskan meskipun sama gitu ya, ada 70-nya beberapa, kita tetap tuliskan. Kita mulai dari yang terendah yaitu 60, lalu 65, lalu ada nilai 70, ada nilai 75, ada 80, ada 85, dan ada 90. Nah, setelah mengurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, maka kita akan memperoleh data sebagai berikut ya, yang sudah kita urutkan tadi dari terkecil hingga terbesar. Nah, agar data ini ya lebih mudah dibaca, maka kita perlu menyajikannya dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Nah, namun sebelum kita menyajikan data tersebut dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, di sini ada kosakata baru, yaitu frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya jumlah data. Nah, mari kita mengenal satu persatu cara penyajian data. Nah, cara penyajian data yang pertama yaitu dalam bentuk tabel. Nah, setelah mengurutkan data,
nilai siswa kelas 5 tersebut dari yang terkecil hingga terbesar, ya ini kita tuliskan kembali pada sebuah tabel. Cara membuatnya, yang pertama ada nilai, ya. Lalu ada frekuensi atau banyaknya jumlah data, lalu yang terakhir ada turus. Nah, turus sendiri, ya, menurut KBBI, turus memiliki arti tiang atau tonggak dari kayu dan sebagainya untuk mengukuhkan pagar. Nah, kalau pengertian menurut KBBI ini kita bisa lihat sesuai dengan bentuknya ya, bentuknya seperti tiang atau tonggak gitu ya, seperti angka 1 gitu ya, lurus begitu. Nah, namun pengertian turus dalam matematika, khususnya statistika, adalah penghitungan jumlah data dengan menggunakan garis miring atau garis lurus ya. Nah, ini garis lurusnya, lalu yang ini adalah garis miringnya. Nah, caranya kita menyajikan data melalui bentuk tabel tadi. Setelah kita membuat tabel dengan beberapa subjek di atasnya, yaitu nilai frekuensi dan turus, maka kita mulai mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar. Tadi ada nilai 60, ada 65, hingga 90. Nah, kalau frekuensi, kita ingat bahwa frekuensi itu adalah jumlah banyaknya data. Cara menulisnya yaitu kita cari anak yang memperoleh nilai 60 itu ada berapa? Nah, kita lihat di sini setelah kita mengurutkan. Oh, ada 1, kita tulis 1 di sini. Lalu 65, berapa yang dapat nilai 65? Ada 1 juga, kita tulis di sini. Lalu, nilai 70, kita hitung. Oh, ada 1, 2, 3. Oh, kita tulis frekuensinya ada 3. Artinya jumlah datanya ada 3 yang dapat 70 gitu ya. Lalu yang dapat nilai 75, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Begitu seterusnya hingga nilai ke 90. Nah, setelah kita memperoleh frekuensinya, maka kita dapat menyederhanakannya dalam bentuk turus. Nah, turus itu cara menulisnya adalah seperti garis lurus gitu ya, tonggak. Nah, namun setiap 5 frekuensinya kita gantikan dengan garis miring. Ibu kasih contoh ya. 1, frekuensinya 1 tetap ditulis 1. 3 akan tetap ditulis 1, 2, 3. 3 tiang gitu ya. Nah, kalau 5 kita menuliskannya dengan cara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima itu adalah menggunakan garis miring gitu ya, bukan di sampingnya seperti ini, bukan, tetapi digantikan dengan garis miring. Nah, ini memudahkan kita bahwa seperti ini tuh 5 begitu ya, jumlahnya adalah 5. Nah, ini merupakan salah satu dari bentuk penyajian data. Masih ada bentuk penyajian data yang lain seperti diagram, namun kita akan melanjutkannya pada pembelajaran berikutnya. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami penjelasan Ibu mengenai pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk tabel. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.